Waktu saya sekolah SMA, saya di SMA 4 Makassar. Saya pernah dikuncikan dari kelas, dari luar. Orang istirahat, karena saya orang kampung waktu itu. Ngomong aja kentara orang kampung. Saya dikuncikan dari kelas, dari luar. Tinggallah saya istirahat di dalam. Mau melawan, saya kecil. Waktu itu belum kita kenal namanya bully. Di dalamlah kelas saya. Dikuncikan, tidak keluar-keluar. Saya tidak melawan. Saya hanya berdoa, ya Allah, panjangkan umurku, kuatkan ilmuku, mudahkan saya berpikir, mudahkan saya menerima ilmu, supaya saya bisa bahagiakan orang tuaku. Saya tidak pernah balas hinaan mereka. Itu yang kuncikan saya waktu SMA, pengangguran. Sekarang tidak jelas kerjanya. Dia hebat dulu waktu SMA, hebat nakalnya. Sekarang kalau ketemu sama saya, bangga dia selfie. Update status teman SMA aku. Dulu saya jalan kaki dari Jalan Harimau ke Jalan Cakalang Makassar. SMA itu bos berkilo-kilometer. Sebelumnya sudah salat subuh, saya pergi bawa koran, loper koran. Yang paling setengah mati kalau musim hujan. Yang paling setengah mati kalau langganannya ada anjingnya. Basah, dimarahi lagi. Kenapa bisa basah? Bagaimana tidak basah hujan? Ayo. Saya waktu sekolah bunyi bel, orang pada lari ke kantin. Saya ke musalla. Selesai saya berdoa, sholat duha 2 rakaat. 2 rakaat saja. Karena orang istirahat waktu itu 30 menit. Saya sholat duha 2 rakaat, paling 2 menit. Berdoa 3 rakaat 3 menit, 5 menit sampai 10 menit. Ya Allah, saya terima nasibku orang miskin orang tuaku. Saya terima nasibku dari kampung. Tapi jangan pula engkau miskinkan ilmuku. Jadikan diriku sebagai pusat ilmu pengetahuan. Jadikan diriku sebagai orang yang banyak ilmunya, supaya saya bisa bermanfaat buat orang tua saya. Sudah itu berdoa, barulah saya ke kantin. Kalau ada uang. Saya pergi sholat duha, dibully sama teman saya. Tapi waktu itu kita tidak kenal namanya bully. Dikerjain, dimaki-maki, dihina sama teman. Dasat soalim. Kampungan loh. Kampungan, sembahyang aja terus kau kerja. Saya bilang biar nih, daripada kau ndak ada kampungmu. Mau pulang kampung tidak ada kampungnya. Ayo. Maka cacian, makian kita balas dengan apa? Doa. Adik-adik sekalian, dulu saya pernah menjadi tukang cuci. Ibu guru, tukang cuci. Yang paling repot kalau pakaian dalamnya orang dicuci. Bayarnya saya bilang suka-sukamu. Saya pernah jadi cleaning service, membersihkan toilet 4 setiap hari, travel paling terkenal di Makassar. Saya bilang sama yang koordinator kebersihan, ndak usah kau gaji saya, tapi kalau ada undian umroh kasih masuk namaku, mudah-mudahan saya bisa umroh gratis. Sampai tutup itu kantor tidak dapat. Itu travel paling hebat dulu di Indonesia, yang selalu mendatangkan penceramah. Waktu itu yang paling top kita gelar dengan dai sejuta umat, almarhum guru kita Sainuddin Emset. Kalau beliau ceramah, saya tidak bisa masuk ke depan. Saya dari kan kecil saya. Lihatlah, dalam hati saya enaknya jadi ustadz. Dijemput, dimuliakan. Semua orang berebut mau bercium tangan kepadanya. Semua orang berebut mau mendekatinya, didoakan. Saya bilang enak betul jadi ustadz. Dulu saya pernah menjadi pegawai catering. Bawa nasi. SMA sampai saya kuliah. Bawa nasi
Yang punya catering waktu itu namanya Bapak Reza, orang bau-bau. Saya bilang sama dia, karena tetangga kos saya ngontraknya di Harimau lorong 77A, dia di nomornya 77B. Saya bilang, Bapak Reza, kasih kerja saya antar nasinya Bapak ke langganan-langganan. Nggak usah gaji saya, kasih makan saya 2 kali sehari sama adekku. Diterima. Maka saya ngantarlah nasi. Yang paling saya ingat namun, setiap saya masuk, satpamnya killer, satpamnya kasar. Hah, jangan kau lewat sini, kasih kotor-kotor. Kau di samping situ. Sekarang masih satpam dia. Tapi saya ketemu dia bilang, saya terangkat wibawa saya setelah jadi satpam. Kenapa? Karena saya dikira polisi. Bajunya satpam kan mirip polisi sekarang dia tuh. Kami dikira polisi Ustaz, terangkat wibawa saya. Saya bilang, kau rugikan polisi, polisi dikira satpam. Sekarang masih jadi satpam. Saya ketemu, saya bilang, halo Bodeng, masih dia jadi satpam. Saya kuliah lantai 2, PIS 3 Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Sosial, ruang 207. Saya agak trauma kalau saya mengajar di situ sekarang, karena saya dosen Unhas, dosen komunikasi di Unhas sekarang. Kalau saya masuk di situ, saya ingat waktu saya dihina kakak kelas saya. Dia bilang apa? Dasat, kau tidak malu-malu? Itu bajumu semua baju cakar. Tahu cakar? Orang Jakarta bilang rombengan, orang Makassar bilang cakar, cap karung, baju bekas dari Korea, dari Eropa, baju bekas dijual. Kalau di toko resmi misal Matahari 100.000 satu, ini 100.000 5 lembar masih bisa ditawar. Saya tidak malu waktu itu. Saya cuma berdoa, ya Allah, murahkan rezekiku supaya saya bisa berbuat baik kepada orang ini. Dengan izin Allah. Adik-adik, dengar ini. Dengan izin Allah. Bukan mau takabur, bukan mau mewah-mewahan, bukan mau sombong-sombong. Motivasi buat kalian yang selalu dihina, motivasi buat kalian anak-anak miskin, motivasi buat kalian orang-orang kampung. Saya pernah rasakan hinaan semua itu. Alhamdulillah. Kalau dulu yang hina saya katanya baju-baju bekas, sekarang setiap Ramadan saya kasih zakat itu kawan saya. Dengan izin Allah. Kalau dulu saya cleaning service supaya bisa dapat undian umroh tidak dapat, alhamdulillah sekarang saya punya travel sendiri. Bisa umroh dan haji kapan saja saya mau. Dulu sebelum Covid. Dengan izin Allah. Orang-orang yang pernah menghina aku dulu sekarang selalu berlomba-lomba senang kalau saya ajak foto. Apa resepnya? Cerdas? Tidak. 1, birrul walidain. Baik kau sama orang tuamu. Tidak usah kau cium tanganku. Tidak usah. Bukan saya sekolahkan kamu. Saya juga tidak kenal baik sama kamu. Siapa yang kau cium tangannya? Seolah-olah perasaanmu, hatimu, pikiranmu seperti kalau kau cium para habaib tangannya. Rasakan itu kepada ibu bapakmu. Ini kadangkala kita sangat memuliakan Ustadz Dasad, cium tangannya, bahkan air minumnya pun kita bekasnya kita minum. Ya kalau saya Covid, ya muliakan ibu bapakmu.